Hai semua, di video kali ini saya akan membahas custom authentication, yang mana ini merupakan bagian dari materi authentication pada mata kuliah pemrograman web 1 maupun pemrograman aplikasi web 1. Nah, seperti yang kalian lihat di video ini, ada sebuah halaman login yang dibuat secara custom, yang mana sebelumnya kita sudah bahas halaman login maupun register yang sudah kita pernah implementasikan, yaitu menggunakan Laravel Breeze, di mana kita dengan cepat membuat authentication tanpa perlu usaha ekstra ya, membuat authentication pada Laravel. Nah, di halaman ini, di video ini, kita akan membuat dari nol, di mana kita akan membuat halaman login tentunya ya, register, halaman dashboard, dan mengatur middleware-nya. Saya demokan. Misal ada user admin. Ketika dia login, maka dia akan masuk ke halaman dashboard sebagai admin. Ya. Lalu logout dulu. Kita coba masuk sebagai user. Nah, dia akan masuk ke halaman dashboard juga, namun dia akan login sebagai user. Jika kalian melihat ada perbedaan, ya, tadi di halaman dashboard itu ada beberapa card ya, 4 card, sedangkan di halaman user ini kita sediakan hanya 2 card. Nah, dengan custom login kita bisa membedakan hak akses dari user yang masuk ke aplikasi kita. Oke. Tanpa harus berlama-lama, kita langsung saja ke coding. Apa yang harus kita siapkan? Pertama, kita akan siapkan migration. Kedua, kita akan siapkan seeder untuk akun. Ketiga, kita akan membuat dan mendaftarkan middleware. Keempat, kita akan membuat controller, baik itu untuk authentication maupun untuk ke halaman dashboard tadi. Setelah itu kita akan membuat roots di sini, ya tentunya untuk membuat alamat URL ke halaman login, register, dan ke halaman dashboardnya. Dan terakhir, kita akan menyiapkan view, di mana untuk mempercepat proses development, view-nya sudah saya siapkan, ya. Tinggal nanti semua bisa mengambil source code dari view yang saya gunakan. Oke. Kita siapkan dulu env-nya. Kebetulan ini project baru di clone ya. Jadi kita siapkan dulu env-nya. Lalu kita jalankan perintah artisan key generate. Setelah itu kita siapkan database-nya. Di Laravel. Gitu aja ya. Nah, ini saya siapkan nama database-nya di Laravel. Saya simpan. Nah, saya siapkan dulu database-nya. Kita buat database baru. Kita buat database baru. DB Laravel. Nah, jika ada yang bertanya ini apa, ya. Jadi ini adalah plugin
extension dari VS Code, namanya adalah database client. Database client ya, ini dari Wijan Chen. Silakan diinstal jika tertarik menggunakannya. Ini digunakan agar tidak bolak-balik membuka PHP admin ya. Oke. DB Laravel sudah dibuat. Ini. Lalu kita jalankan migration. PHP artisan migrate. Sepertinya ya boleh. PHP artisan migrate. Artisan migrate. Oke. Nah, kita siapkan migration untuk apa? Untuk menyiapkan level ya di tabel user. Jadi seperti yang kita ketahui, tabel user yang kita miliki ya itu tidak memiliki level ya. ID, name, email verified dan sebagainya. Ini belum memiliki level. Nah, aplikasi yang mau kita buat itu custom login yang memiliki level. Jadi tidak hanya satu level yang bisa masuk ke aplikasi, melainkan bisa lebih dari satu. Misal ada dosen dan mahasiswa, atau ada user biasa dengan admin. Ya. Terus misalnya ada tambahan manajer dan sebagainya, itu bisa ditambahkan ke dalam aplikasi kita. Oke, setelah kita jalankan migration tadi, kita buat migrate baru. Kita buat migration baru. Ya. Kita buat migration untuk menambahkan kolom level. Ya, kita akan tambahkan kolom level di dalam tabel user kita. Oke, kita buat PHP artisan make migration. Kita kasih nama alter user ya, alter user table add level gitu ya, atau add field level. Set table-nya minus table sama dengan users. Oke, migrasinya sudah terbuat. Sekarang kita tambahkan kolom user di function app. Table, tipe datanya string saja. Kolom level ya, level. Nah, ini kita letakkan setelah after password aja. Password, nah ini kita set no label kali ya. Janganlah. Nggak usah di no label. Biarkan. Ini harus wajib diisi nanti. Lalu ini kita buatkan fungsi untuk drop kolom ketika reverse migration ya. Drop kolom, nama kolomnya level. Oke, sekarang kita jalankan migrationnya.
PHP application migrate. Kita cek table user apakah sudah ada kolom level. Refreshnya mana nih? Oke, ini sepertinya belum masuk. Kita coba lihat di sini. Di Laravel, tabelnya kita refresh. Masuk. Mengambil password. Tidak ada ya. Kita lihat migrationnya. Table after password. Di Laravel. Coba refresh dulu. Nah, ini ada ya, masuk ya. Kolom level yang sudah ada. Lalu selanjutnya adalah setelah migration kita buat, kita membuat seeder untuk menyiapkan data awal user. Oke, kita buat seeder PHP artisan seeder, namanya akun seeder. Oke, jadi migrationnya kita tambahkan data user ya. Oke, nih di database ya, di database seeder ini kita komen dulu. Nah, terakhir saya mengaktifkan 10 user ya, ini nggak perlu lagi berarti. Nah, kita punya satu seeder baru. Lalu kenapa merah? Nggak masalah ya, ini dari DB ini nggak masalah ini. Aman-aman saja. DB masak seperti DB. Oh, DB extend bukan ini ya. DB mana nih DB? Tidak ada. Oke deh, nggak masalah ya, diabaikan saja. Kita ke akun seeder. Nah, di akun seeder kita tambahkan data untuk mengisi tabel user. Oke, tabel user kita siapkan array-nya. Ada email, karena ini lebih dari satu, nanti kita buat array di dalam array. Ada email ya, kita set admin emailnya, admin@gmail.com. Lalu ada name ya, name, kita kasih nama akun admin, terus levelnya, nah kita set levelnya adalah admin. Lalu passwordnya kita set pakai kelas hash. Kedua ini kita set password defaultnya 123.456. Oke, ini satu user, kita buat 3 user ya, ada 2 atau 3 user boleh. Ini user 1 misalnya, levelnya user 1, levelnya user, passwordnya sama. Terus satu lagi
Kita buat untuk user kedua, akun user 2 levelnya user 3. Nah, sekarang kita kita pakai variabel user ini untuk dijalankan di perintah method insert ya dari model user. Usernya kita impor dulu. User ini jangan lupa jangan salah impor ya. Add model user insert. Ini kita masukkan variabel user. Oke, user DB. User insert. Nah, sebelum di insert, karena ini adalah mass assignment, kita pastikan dulu di model usernya add model user. Nah, di property label kita tambahkan level ya. Ini harus ditambahkan, kalau nggak ditambahkan percuma ya, kolom level tidak akan terisi. Oke, ini database header tadi simpan dulu, akun header juga simpan. Sekarang kita jalankan header untuk akun header ya. PHP artisan db.2 seed. Kita panggil kelasnya sama dengan akun header. Oke, tekan enter. Kita lihat database-nya, tabel user. Oke, masuk ya, user. Name-nya masuk, akun admin, akun user 1, akun user 2, levelnya juga masuk. Oke, jadi ada 3 user di tabel user kita. Oke, setelah itu bisa di close. Migration sudah ya. Tutup header sudah. Setelah kita membuat header, kita membuat dan mendaftarkan middleware. Oke, kita buat middleware. Jadi, kita membutuhkan sebuah middleware untuk memfilter request yang masuk ke dalam aplikasi kita. Apa sih middleware? Middleware itu sebuah kelas ya, yang fungsinya untuk memfilter HTTP request yang masuk ke dalam aplikasi. Nah, middleware itu ada dalam folder HTTP middleware ya. Jadi sudah banyak nih middleware nih. Sekarang kita tambahkan satu middleware namanya check login. Kita buat php artisan make middleware, kasih nama check login. Oke, enter. Nah, jadi fungsi middleware check login ini adalah nanti akan memeriksa apakah yang masuk ke dalam aplikasi kita itu sesuai dengan level si user. Jika tidak sesuai, maka dia akan diarahkan ke halaman yang seharusnya. Ya, misal halaman yang login adalah user, maka dia akan diarahkan ke halaman user. Jika yang login adalah admin, maka yang akan diarahkan ke halaman admin. Nah, jika ada yang mencoba masuk ke halaman yang tidak sesuai dengan levelnya, maka middleware ini akan mengecek apakah si user tadi punya hak untuk masuk ke halaman itu. Itu fungsi dari middleware ya. Dia memfilter. Oke. Pertama, kita buat fungsi untuk mengecek apakah user sudah login. Cek apakah user sudah login. Oke. Jika belum, arahkan ke halaman
login ya. Nah, di sini kita buat kondisi jika kondisi node ambil dari kelas out ya, illuminate support password out titik 2 check ya. Jadi ini ngecek apakah usernya login atau tidak. Nah, jika nggak login karena ada tanda seru ya, maka kita redirect, return redirect ke halaman login. Oke. Jika dia sudah login, lewat berarti ya. Nah, jika dia sudah login, kita ambil informasi loginnya. Ambil info user ya. Simpan di simpan ya, tampung ya. Tampung di variable user. Kita buat variable user sama dengan pakai kelas yang sama ya, out titik 2 user. Jadi itulah enaknya Laravel. Jadi kita cukup panggil static method user ini saja, kita akan mendapatkan informasi user yang sedang login. Lalu kita cek lagi, jika level user sama dengan role, jadi di sini ada role ya, ada role sama kayak level lah. Nah, requestnya kita arahkan, kita dapat lanjutkan. Jadi maksudnya jika sama nih, ada levelnya admin ya, role-nya juga admin, maka boleh lanjut. Lalu kita request dapat dilanjutkan ya, kita pakai kondisi if jika user level sama dengan $roles. Nah, roles ini ya, adanya dari mana? Kita buat satu parameter di dalam fungsi handle ya. Tekan di sini $roles, variable roles ya. Jika levelnya sama dengan roles, maka request boleh dilanjutkan. Artinya yang kita panggil adalah metode ini ya. Pindahin saja ke dalam if. Nah, artinya next ini silakan lewat gitu ya. Namun jika user tidak memiliki akses sesuai rule, maka kita lempar ke halaman login dengan membawa error. Error message ini ya. Message. Oke. Kita lanjut. Nah, ini kita redirect, return, redirect. Kita arahin ke halaman login ya. Terus dengan membawa error message seperti with, kita kasih key-nya error. Pesannya boleh ditulis, maaf Anda tidak memiliki akses. Maaf Anda tidak memiliki akses. Nah, seperti itu. Ini fungsi dari middleware-nya. Setelah fungsi di middleware-nya selesai, ini harus kita daftarin dulu nih, agar Laravel tahu ada middleware check login. Kita daftarkan di dalam kelas kernel. Ya, buka kelas kernel.
Nah, scroll sampai ke middleware alias. Nah, jadi di sini ada kelas ya, dimana ini fungsinya untuk mendaftarkan middleware yang digunakan oleh aplikasi kita. Nah, kita tambahkan di middleware ini, di kernel ini ya, kelas migration yang kita buat tadi, tambahkan middleware alias dengan nama check login. Kasih nama aliasnya check login, terus kita panggil app http middleware ya, app http middleware, kita panggil kelasnya check login .2.2 kelas. Oke. Ini mendaftarkan middleware di dalam kernel. Jadi dengan memanggil check middleware, nanti aplikasi kita tahu berarti user ini harus melewati middleware check login ya. Tuh, oke, kita lanjutkan. Ini tadi check login sudah. Pas selanjutnya yaitu kita membuat controller. Ada beberapa controller yang harus kita buat. Pertama, PHP artisan make controller. Ini controller pertama yang harus kita buat adalah out controller ya. Controller kita belum ada ya, out controller ya, out controller. Ini controller pertama. Nah, fungsi dari out controller ini nanti adalah untuk menghandle request login ya. Kita buat function dulu ya, klik function index, itu tempatnya dibuang. Terus ini untuk halaman login, view login ya. Terus ada function untuk menghandle proses login. Nah, di proses loginnya kita inject request. Terus ada logout tentunya ya. Sekali lagi logout, logout logout. Kita inject juga requestnya, request. Lalu ada halaman register ya, ini halaman register, sama satu lagi halaman proses register. Proses register, inject requestnya juga, request. Oke. Nah, jadi 4 metode ini ada di dalam out controller. Oke, untuk halaman index ya, di function index ini nanti untuk menampilkan view login, ini untuk proses loginnya, logout ini proses logout, register ini untuk menampilkan view register, ya. Dan proses register untuk menghandle proses register. Oke. Controller pertama adalah out controller. Controller kedua bernama admin controller.
Nah, admin controller ini akan kita jadikan controller untuk menghandle akses admin, ya, akses user yang punya level admin. Ini kita set resource, ya, resource. Jadi kita jadikan API controller resource. Oke, dan terakhir di admin controller ini nanti kita akan tampilkan halaman dashboard, ya, dashboard admin. Lalu satu lagi ada user controller. User controller resource juga, ya. Oke. User controller. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan function index terlebih dahulu di controller out, ya. Nah, di view login ini atau di halaman login ini, pertama kita harus cek jika usernya sudah login, nggak perlu login lagi, ya. Jadi ambil dulu datanya, ambil info user user sama dengan ambil dari class out juga, jangan lupa diimpor, jadi minute support password out. Lalu ini ambil dari method user, terus kita cek jika user ini artinya jika usernya nggak null, ya, atau variable usernya ada isinya, atau dengan kata lain jika usernya sudah login, ya. Jika user sudah login, maka yang kita lakukan adalah kita cek jika user punya level admin, maka kita arahkan ke dalam return controller admin, ya. Nah, kita panggil fungsi return sudah redirect, tambahkan metode intended. Nah, artinya apa ini? Intended ini dia harus ke tempat yang semestinya, ya. Create a direct response to previously intended location. Terus kita set ini adalah admin. Else jika usernya bukan jika usernya jika level usernya user level user, maka ini diarahin ke halaman user tentunya. Nah, ini membuat si user ini nggak bisa coba-coba masuk ke halaman admin juga, ya. Selain middleware tadi, di halaman login kita juga cek, ya, lalu nah jika dia tidak login, ya, kita return view-nya, return view login. Oke. Jadi ini root, ya, root semua, ya, admin, user, terus login ini name rootnya semua, tapi belum kita siapkan. Ini untuk halaman index. Lalu mungkin kita langsung saja bikin rootnya, ya. Bikin rootnya dulu, ya, langsung bisa dicoba. Lalu kita ke roots, buka roots web.php,
Oke, ya. Nah, di sini kita tambahkan root untuk ke halaman login. Kita panggil root, metodenya get, kita arahin ke halaman login. Jelas ya. Controllernya adalah out controller. Nah, ini jangan lupa diimpor. Impor ya, out controller. Titik 2 plus koma, kita set metodenya index. Nah, metode ini root ini kita kasih name login. Oke. Yang kedua adalah proses login. Ya, ini kita copy paste, metodenya kita ganti jadi post proses login. Ini metodenya proses login juga. Ini juga proses login. Nah, rootnya udah kita siapin. Sekarang halamannya ya, view-nya ya. Ini controllernya udah. Sekarang kita masuk ke view login. Nah, view loginnya bisa kalian ambil di URL ini. Nanti URL-nya saya share di deskripsi ya. Oke. Nah, ini view loginnya. Ini bisa kalian copy untuk mempercepat proses development. Oke. Nah, view-nya kita buat dulu ya. View-nya belum dibuat. PHP artisan make .2 view. Nama view-nya login. Oke. Kita buka filenya, database, resource, view, login blade. Oke, ini ya. Silakan dipaste saja dari git ya. Selesai, di save. Lalu kita tes untuk dilihat halaman loginnya muncul atau enggak. PHP artisan serve. Oke, servernya jalan. Oke, Alpha 1001 ya port saya. Oke, kita cek halaman apa namanya, login. Oke, muncul ya, halaman loginnya muncul. Lalu kita lanjut lagi ke coding. Yang penting halaman loginnya udah muncul, tapi belum bisa kita tes ya. Belum bisa kita tes. Kita kembali lagi ke controller. Tadi kita baru menyelesaikan halaman loginnya. Proses loginnya belum kita buat ya. Tapi rootnya sudah ya. Rootnya sudah. Proses login sudah. Ke method proses login. Namanya proses login. Oke. Di sini kita akan cek jika ada request dari user di halaman login, terus kita validasi dulu ya, kita validasi dulu. Gunakan validation. Kita pakai request validate yang simple ya. Terus email dan passwordnya. Emailnya ini wajib required. Terus kalau dia
harus email, berarti kita tambahkan aja rule-nya email. Terus indeks kedua adalah password. Set juga required. Terus kita set required. Oke. Titik koma jangan lupa. Oke, sudah divalidate. Sekarang kita buat sebuah variabel. Variabel untuk proses cek credential. Ini fungsinya adalah untuk mengambil value dari request. Credential. Kita ambil dari variable request only. Kenapa only? Nah, jadi ini fungsinya untuk mengambil indeks dari array di value dari indeks apa saja dari array yang kita miliki, ya. Pakai metode only. Kita butuh email dan password saja untuk proses autentikasi. Email dan password. Nah, jadi kalau nggak di filter only, nanti kan ada field CSRF juga masuk di sini, ya. Dan kalau ada field lainnya juga bisa masuk. Makanya diambil hanya email dan password saja. Sudah? Nantinya adalah kita lakukan dan proses login. Kita menggunakan kondisi jika out kedua attempt, ya, ambil dari variable credential. Oke. Lalu jika berhasil login, kita tampung di variable user, ambil dari class out user. Seperti itu. Nah, di sini kurang lebih sama dengan halaman login tadi. Kita cek, ya. Jika usernya levelnya admin, maka arahin ke admin. Jika level usernya user, kita arahin ke user. Ini kamu copy saja dari metode index. So ini ke sini. Nah, jika level admin, lariin ke admin. Kalau levelnya user, lariin ke user. Tapi jika nggak ada, ya, ini balik lagi ke halaman depan saja. Return indirect intended Oke, sudah. Namun jika loginnya gagal, ini case-nya loginnya berhasil, ya. Jika login gagal, yang kita lakukan, kita direct dia ke halaman login. Login. With input. Errornya kita kasih
info login gagal. Pesannya user tidak terdaftar atau email atau passwordnya salah. Oke, ini dia. Ini untuk metode, jadi jangan lupa metode proses loginnya, ya. Dicek jika login gagal, maka dia diarahkan ke halaman login beserta error message-nya. Ya. Oke, kita tes sekarang. Kita tes ini halaman loginnya tadi. Kita punya email admin1@gmail.com. Ya, kita coba salahkan passwordnya 123 untuk login, maka warning user tidak terdaftar, email atau password salah. Itu ya. Nah, lalu ini kalau kalian masukin password yang benar, pasti masuk ke halaman admin nih. Masuk ke halaman admin kalau sebagai admin ya. Tapi kita siapkan dulu metode logout sebelum dicoba. Nanti nggak bisa keluar kita. Kita siapkan metode logout. Nah, di metode logout ini kita hapus session loginnya. Hapus session login. Caranya adalah dari request session, di semua session di flash ya, termasuklah authentication ya. Untuk mengeluarkan user dari aplikasi kita gunakan metode logout. Itu setelah di logout kita redirect ke halaman login. Titik koma. Oke, sudah. Sekarang kita tes. Admin 1 usernya, passwordnya harusnya 123456. Klik login. Tidak terdaftar. Admin 1, admin doang ya. 123456 login. Oke, ya. Berhasil. Namun not found ya. Kenapa? Karena ya rootnya belum kita buat. Tapi ini sudah diarahin ke halaman admin. Nah, kalau kalian coba masukin ke halaman user, dia akan ditendang. Ya, nggak bisa ya. Kenapa? Karena rootnya belum ada juga. Nunggu rootnya ada dulu, baru bisa. Tapi kalau kita ke halaman login, ini lari lagi ke halaman admin, ya kan? Direct langsung ke halaman admin. Oke, nah kita coba logout ya, /logout. Rootnya belum dibuat, maaf. Root logoutnya disiapkan dulu. Logoutnya root .2 get metodenya logout. Copy paste aja ya dari sini ya. Copy paste. Ini kasih nama logout. Ini juga logout. Oke. Sudah, kita tes lagi. Logout. Nah, dia akan kembali ke halaman login. Ini kita bisa coba login ke user yang lain. Ya. Nah, logoutnya sudah. Sekarang ini metode logoutnya tadi ya, metode logout. Sekarang kita buat halaman register. Nah, untuk halaman register simple, cukup di return saja. View register. Oke.
Kita buat rootnya, ya. Kita buat ke root register sekarang. Get register, metodenya register, name-nya register. Oke. Terus di halaman login lead, ini kalian bisa tambahkan, ya, ini ada link href root register, ya. Kalian bisa buka komentarnya, ya. Jadi nanti ini bisa diklik, ya. Belum punya akun, daftar. Ini arahin ke root register. Nah, view-nya ambil dari repository GitHub ini, ya. Jadi ada gis repository, akan diambil dari sana. Ini halaman register, copy, masukin ke dalam view register. Kita buat dulu view-nya. Kita buat view-nya php artisan make -2 view register, enter. Oke, selesai. Kita buka view filenya, lalu kita paste. Selesai, simpan, ya. Ini bisa kita tes. Kembali lagi ke halaman website kita. Ini halaman login, klik punya akun. Oke, proses register not defined. Salah ya saya. Ini bukan register berarti. Oh, maaf. Kenapa dia error? Root proses register not defined itu karena di register bleed itu sudah memanggil root register, ya. Root register. Nah, root proses register. Tapi di file web.php kita itu belum kita daftarkan. Jadi kita harus daftarkan dulu. Ini harusnya tadi nih, ya, sekalian. Proses register. Lalu ininya proses register juga. Proses register. Simpan. Nah, ini harus ada dulu rootnya biar metode root yang di dalam register, metode root proses register ini enggak error. Sekarang udah nggak error nih harusnya. Refresh, nah, ya, masuk. Gitu. Ini halaman registernya, ini halaman loginnya. Punya akun, sudah punya akun. Nah, untuk proses register kita lanjutkan di controller out, ya. Kita tambahkan fungsi untuk memasukkan data user ke dalam table user. Nah, pertama yang kita lakukan adalah buat validasi, form validation, ya, form validation. Terus nah, ada yang spesial di sini, validasi email harus unik, ya, harus unik. Nah, untuk membuat validation kita nggak dari request tapi kita menggunakan kelas validator. Bikin variabel dulu, validator, ambil dari kelas validator. Nah, ini banyak validator di sini, jangan salah import. Yang diimport adalah validator Illuminate support facade, ya, bukan yang Illuminate contract, bukan yang .env, bukan Illuminate validation, tapi yang support facade. Validator ini kita panggil metode make. Nah, di sini kita kirim datanya dari request all, ya. Nah, rule-nya kita tambahkan di parameter kedua. Coba, ya. Oke, di parameter kedua
Ada apa saja? Ada name. Ya. Ini rule-nya required. Terus ada email. Terus required email. Nah, ini harus unik ya. Pakai rule unik. Ambil dari users. Nah, jangan salah. Nah, ini dia akan tahu, akan ngecek model user nanti. Lalu field ketiga adalah password. Untuk field passwordnya kita cukup requirekan saja. Ya, bisa dirapikan, simpan. Lalu, nah ini jika validatornya gagal, kita bisa lempar dia ke halaman register. Ya, kita cek. Jika validasi gagal, maka kita cek if $validator fails. Nah, ini kenapa kita pakai kelas validator. Kalau pakai request ini nggak bisa pakai method fill. Terus kita return, redirect ke halaman register. Nggak usah pakai slash namanya. Salah. Terus with error, kita kirim validatornya. Terus with input juga. Ini input. Ini juga validasi gagal. Nah, jika validasinya berhasil, ya, kita tambahkan indeks di requestnya. Ada level. Nah, levelnya kita paksa ke user. Apa yang bisa register hanya user. Kalau admin, apa yang dia register ya? Di adminnya ya kan. Nah, levelnya hanyalah user. Kita set user levelnya. Lalu untuk passwordnya kita update. Nah, passwordnya tadi plain text ya kan dari usernya. Nah, karena di database kita itu harus secure ya. Salah sih. Maka kita hash ya. Kita hash pakai metode hash. Kita impor ya. Hash make ya. Ambil dari request password. Ini impor hashnya. Support password hash. Oke. Terus kita simpan ke tabel user. Pakai class user. Ambil dari model. Lalu panggil metode create. Ya. Panggil request all. Sudah. Nah, kalau dia berhasil simpan ke dalam table user, maka kita arahkan ke halaman login. Ini sudah punya login ya. Redirect aja nih, return, redirect
root net root login, simpan. Nah, ini proses registrasinya sudah. Kita lihat adakah yang ketinggalan. Harusnya nggak ada. Ya, validasi sudah, validator fail sudah, redirect register with error validator, request level user. Nah, ini kita bisa coba. Ya, kita register. Masukin namanya Nur Ahmad, email saya, kalau passwordnya nggak ada, dia minta password require. Nah, tapi value-nya nggak terisi ya. Nah, ini kalian update ya, register blade-nya biar value-nya masih ngumpul ya. Berarti di sini dikasih value ya, oh ini kan ketik ya, value admin, value of password. Value of password, value of email ini. Oke. Nah, passwordnya nggak usah di set value-nya ya, biar dia ngetik lagi. Ada solder, mau ketiknya. Ketiknya kurang ya. Terus nama Nur Rahmat. Ya, masuk ya. Rahmat.nur 91 gmail.com. Oke, masuk. Sekarang kita masukin passwordnya 123456778. 1234. Daftar. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang kita coba login lagi, register lagi, tapi pakai email yang sama. Atau admin aja ya, admin@gmail.com. Passwordnya 12345. Tuh, the email has already been taken. Jadi alamat email ini udah didaftarin, nggak boleh lagi ya. Makanya di rule kita tadi, apa yang membuat itu muncul karena di rules validator kita tadi pakai unique user. Tuh. Sekarang halaman proses registrasinya sudah bisa. Ini nanti bisa kita cek, kita pakai untuk login ya. Username-nya Rahmat Nur 91@gmail.com, passwordnya 8, login. Oke. Masuk ya. Nah, namun halamannya belum ada. Sekarang kita buat rootnya dulu. Oke, kita buat root untuk adminnya, admin untuk user dan adminnya. Untuk membuat root ke halaman user dan ke halaman admin, pertama gunakan middleware out middleware group ya. Kita pakai root 2 group. Ini kita kasih middleware
out seperti ini. Parameter keduanya function. Oke. Nah, middleware out ini sudah ada pastinya di dalam kernel kita tadi. Ini fungsinya adalah mengecek apakah usernya sudah login atau belum. Kedua, kita buat lagi group, ya. Ini hanya sebatas sudah login atau belum, ya. Belum ngecek apakah dia user atau admin. Untuk ngecek dia user atau admin, kita pakai middleware yang check out, ya. Check out tadi. Nah, kita kirim apakah dia role-nya admin atau user. Titik 2 admin, ya. Nah, jika role-nya admin, maka kita arahkan paksa dia ke halaman admin. Root titik 2 resource. Kenapa resource? Karena kita pakai controller resource tadi, ya. Admin. Terus ini kita pakai kelasnya admin controller. Jangan lupa diimpor admin controllernya. Masuk, ya, admin controller. Terus dua kelas. Oke. Nah, ini untuk jika usernya admin. Tapi kalau usernya adalah user, level usernya adalah user, kita arahkan dia ke controller user, rootnya user, controllernya user controller. Delete dulu user controller. Itu dia. Import, masuk, selesai. Ya. Nah, sekarang kita cek. Ini kita refresh. Ya. Nah, sekarang check out. Sorry, bukan check out, ya, cek login. Nah, ini tadi kan di kernel kita tadi kita kasih namanya cek login, bukan check out. Ya, salah. Ini cek login, cek underscore login. Kalau lupa, ini ada di controller, di kernel. Ya, nah ini cek login katanya. Kita daftarin tadi cek login. Nah, dari situ middleware-nya juga cek login. Nah, kita save. Nah, buka controller adminnya. Nah, di halaman index ini kita return view-nya, return dashboard, ya. Return view dashboard. Nah, dashboardnya belum buat, ya. View-nya belum kita buat. Kita siapin dulu saja. Di controller admin dan di controller user sama-sama kita panggil dashboard, ya. Oke. Lalu kita kita buat view. Nah, ini yang terakhir nih. PHP artisan make titik 2 view, nama view-nya dashboard. Oke, sukses. Untuk view dashboardnya sendiri itu ada di link yang terakhir. Mana tadi, ya? Controller sudah, user controller sudah, view dashboard, terus consider sudah. Mana file saya tadi? Kernel tutup. Oh, ini. Nah, ya, ini URL-nya dashboard. Copy view dashboardnya. Oke, di copy. Oke, masukkan ke dalam view dashboard. Control V.
simpan, lalu kita refresh. Oke, jadi ya tadi loginnya sebagai user, maka akan keluar info login sebagai user. Ini gimana bisa keluar login sebagai user, itu kita ambil dari fungsi out ya. Ini kalau di Laravel ada fungsi out user. Nah ini sama kayak out.2 user tadi. Untuk dapetin name-nya, ambil dari property name. Untuk dapetin levelnya ini tadi, itu bisa ambil dari property level. Begitu juga untuk yang kondisi ya. Jika dia loginnya sebagai admin, kita tambahin 2 card ya, associate card sama danger card. Udah, itu aja. Nah, kalau kita mau logout, coba login pakai admin. Caranya klik menu logout, keluar, kita coba login pakai admin ya. admin@gmail.com, passwordnya 123456, enter. Masuk ya, login sebagai admin. Masuk semua, ada beda dengan yang user tadi ya. Cardnya ada 4, ini enggak. Karena pakai kondisi. Nah, jadi jika kalian mau menambahkan level, silahkan ditambahkan sendiri, harusnya sudah bisa. Misalnya ada level manager ya. Jadi kuncinya itu adalah di middleware ya, middleware yang kita buat tadi. Jadi kalau nggak sesuai dengan role, maka dia akan lempar ke halaman login. Tapi kalau sesuai dengan role, itu boleh masuk ya, silakan lewat gitu. Oke, jadi demikianlah materi kita tentang custom authentication ya, dimana kita tadi sudah membuat halaman login, register, dan halaman dashboardnya ya, baik itu untuk admin ataupun user. Oke, sekian saja materi kita pada video kali ini. Semoga berhasil.